Saya Lutfia Febriwen dari kelas 12 IPA 2. Saya ingin menjelaskan tentang sintesis protein. Sintesis protein adalah proses penerjemahan informasi gen yang berisi enzim atau protein yang diinginkan menjadi enzim atau protein tersebut. Sintesis protein terbagi menjadi dua proses, yaitu transkripsi dan translasi. Transkripsi adalah proses pembentukan mRNA dari salah satu pita DNA dengan bantuan enzim RNA polimerase. mRNA bertugas membawa pesan DNA untuk memilih polipeptida yang sesuai dalam sintesis protein. Tahapannya, RNA polimerase melekat pada molekul DNA sehingga menyebabkan sebagian dari double helix membuka. Terbukanya pita DNA menyebabkan basa-basa pada salah satu pita menjadi bebas, sehingga memberi kesempatan basa-basa pasangannya menyusun mRNA. Misalnya timin T dari DNA akan membentuk adenin A pada mRNA. Sitosin C dari DNA akan membentuk guanin G pada mRNA, dan seterusnya. Jumlah mRNA yang dihasilkan pada transkripsi bisa melebihi jumlah DNA karena enzim polimerase bergerak sepanjang pita DNA model. mRNA kemudian meninggalkan inti sel atau nukleus menuju sitoplasma dan melekat pada ribosom. Ribosom merupakan granula-granula dalam sitoplasma yang berperan dalam sintesis protein. Deretan ribosom disebut dengan polisom. Selanjutnya ada translasi atau penerjemah informasi genetik yang terdapat pada mRNA ke dalam polipeptida. mRNA yang sudah keluar dari inti sel dan telah melalui proses splicing atau penyambungan akan bergabung dan menempel pada ribosom. tRNA berperan dalam mengikat asam amino pada salah satu ujungnya dan membawa asam-asam amino tersebut menuju ribosom untuk disusun menjadi urutan nukleotida yang sesuai cetakan yang ada pada kodon mRNA. Gambar 1 adalah subunit ribosom kecil menempel pada mRNA. tRNA inisiator yang memiliki antikodon UAC berpasangan dengan kodon AUG. Gambar kedua, subunit ribosom besar melengkapi ribosom. tRNA inisiator menempati sisi T, sisi A siap menerima tRNA lainnya. Gambar ketiga, asam amino tRNA mendekati ribosom dan menempel pada sisi A. Amino asil transferase. Gambar keempat, kehadiran asam amino tRNA mengikat kodon pada ribosom. Gambar kelima, ribosom mengkatalisis pembentukan ikatan peptida antara asam amino yang baru dengan ujung karbosil pada penambahan polipeptida pada sisi P atau peptidil sintetase. Yang keenam, tRNA ditranslokasikan ke ujung ribosom, bergerak bersama-sama mRNA, lalu tRNA yang tadinya berada pada ujung ribosom bergerak keluar bersama mRNA melalui ribosom. Gambar ketujuh, ribosom mencapai kodon terminasi pada utak mRNA. Gambar kedelapan, polipeptida lepas dari ribosom. Terakhir, dua unit ribosom dan komponen lainnya terpisah. Tahapan singkat sintesis protein adalah sebagai berikut. DNA membentuk mRNA untuk membawa kode sesuai urutan basa N-nya. mRNA meninggalkan inti menuju ke ribosom dalam sitoplasma. tRNA membawa asam amino yang sesuai dengan kode yang dibawa oleh mRNA. tRNA ini bergabung dengan mRNA sesuai dengan kode pasangan basa N yang seharusnya. Asam-asam amino akan berjajar dalam urutan yang sesuai dengan kode sehingga terbentuklah protein yang diharapkan. Protein yang terbentuk merupakan enzim yang mengatur metabolisme sel dan reproduksi.